Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'man itaba'adinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan mahmila hadratus Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Waladhdallin amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid dini wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawajid dunya wal akhirah litaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'a lisihhati jasadina wa qulubina liswa amradina zahiran wa batina لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره وفاض علينا من بركاته وبكم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أنكر dan jika ingkar alaika atas engkau ya Rasul ithnani apa dua orang aw salasatun atau tiga minal bulaha dari orang-orang yang bodoh itu famata tuhisu maka kapankah merasakan engkau bil mirarati dengan adanya kegetiran. Innaka sesungguhnya engkau ya Rasul ma'danu syahdi ialah tambang madu. Ya, Nabi itu ibaratnya adalah tambang madu, yaitu kelezatan, kenikmatan luar biasa. Kalau kita memiliki pencapaian rohani yang bagus, yang cemerlang, kita bisa merasakan bahwa Nabi itu memang merupakan tambang dari kenikmatan rohani, tambang dari madu rohani. Jadi karena itu, kalau hanya ada dua, hanya ada tiga, bahkan ada ratusan, ribuan, jutaan orang ingkar kepada beliau, itu tidak mengurangi beliau sebagai tambang kenikmatan rohani. Tidak mengurangi beliau sebagai tambang kenikmatan rohani. Maka itulah sebabnya ngupeni para pembesar Arab seperti Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf itu ya. Ngupeni mereka, kemudian mereka tidak menggubris. Itu tidak usah merisaukan hati beliau, karena hanya ada 2-3 orang yang bodoh ingkar kepada beliau, itu tetap beliau
terkukuhkan sebagai tambang kenikmatan rohani, sebagai tambang dari madu rohani itu. Nah, itulah sebabnya maka menjadi sangat elok ketika beliau itu menyongsong sang permata rohani, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi adanya sikap beliau yang sangat mementingkan para pembesar Arab itu ternyata meleset, tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka itu tetap ingkar. Dan ingkarnya mereka itu tidak akan merusak Nabi sebagai tambang madu rohani, tidak akan pernah merusak. Jadi maka karena itu ya, ketika kita sudah berjerih payah memproses diri, sehingga akhirnya kita itu menjelma sebagai genangan madu, maka di saat itulah jangan risau hanya karena ada beberapa orang yang meragukan diri kita, hanya karena ada beberapa orang yang bahkan tidak percaya sama sekali kepada kita. Di mana-mana tambang madu, di mana-mana genangan madu, itu adalah kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang memiliki rohani yang sehat. Jadi ketika misalnya 2-3 orang, 100 orang, 1000 orang, 1.000.000 orang, bermiliar orang ingkar kepada Kanjeng Rasul, beliau sama sekali tidak akan merasakan kegetiran. Bagaimana mungkin merasakan kegetiran? Wong beliau itu adalah tambang dari seluruh kemurahan hati, tambang dari seluruh kelezatan rohani, tidak akan pernah merasa kegetiran. Tapi karena hasrat beliau begitu kuat untuk membalurkan kasih sayang dan petunjuk Allah Ta'ala kepada umat manusia, maka semangat beliau begitu kuat. Semangat beliau itu senantiasa menyala agar sebanyak mungkin orang berbahagia karena petunjuknya. Jadi kalau beliau itu menggunakan ego pribadi, beliau bisa mengatakan, gak masalah aku ditolak, toh aku adalah genangan dari madu rohani itu sendiri. Tapi karena beliau itu penuh dengan kasih sayang, tetap antusiasme beliau itu, semangat beliau itu begitu kuat agar siapapun yang dijumpai itu bisa menerima petunjuknya. Bisa menerima petunjuknya. Wa in ittahamaka, jika berprasangka buruk kah kepadamu ithnani apa 2 orang aw salah satu atau 3 minal bulah dari orang bodoh itu, fa innal haqqa, maka sesungguhnya Allah yang maha benar, yashhadu, ialah bersaksi itu al-haq li salihika, bagi kesalehanmu. Jadi ya, ada beberapa orang yang berprasangka buruk kepada Nabi, dikira Nabi itu memperjuangkan adanya egoisme keruh beliau sendiri. Dikira beliau memperjuangkan adanya hasrat untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi kalau mendapatkan sikap buruk sangka dari beberapa orang, maka ketahuilah sesungguhnya Allah bersaksi bagi kebaikanmu, bagi kecemerlangan rohanimu. Dan ketika Allah Ta'ala itu bersaksi, cukup bagi kita sesungguhnya kesaksian Allah Ta'ala itu tentang keaslian diri kita. Jadi orang yang betul-betul suntuk perhatiannya kepada Allah tidak akan risau hanya karena ada beberapa orang yang berburuk sangka kepada kita. Jadi jangan gampang berubah. Kalau orang berubah dalam memegang kebenaran, maka pastikan
orang itu sesungguhnya tidak betul-betul teguh memegang kebenaran. Jadi misalnya ya, dirasani oleh orang kemudian menghentikan aktivitas baiknya itu hanya karena dirasani oleh orang, berarti tidak betul-betul teguh di dalam memegang kebenaran. Kalau teguh di dalam memegang kebenaran, ada berapa orang, ada ribuan orang berprasangka buruk, tetap tidak pengaruh, tidak berefek. Jadi itu pentingnya kita, sekali kita pegang kebenaran, peganglah dengan teguh sampai kita merasakan betapa nikmatnya memegang kebenaran itu. Bahkan di atasnya betapa nikmatnya menjadi produsen kebenaran. Faqad qala, maka sungguh menyatakan itu Kanjeng Rasul, la yahimmuni, tidaklah membuat gundah nih kepadaku, ayat tarifa, pandanya memperkenalkan diri, al-alam wa alam kullu, semuanya itu alam bi kepadaku, wa ayyu huznin, dan duka cita macam apa, ya hisu merasakan bihi dengan itu huznin, dzalikal ladzi, siapa orang itu, alladzi yakunu, yang ada, al-haqqu, siapa Allah yang maha benar, syahidahu, ialah saksi bagi itu, dzalikal ladzi, dia sama sekali tidak membuatku gundah. Seluruh anasir alam semesta itu memperkenalkan diri kepadaku. Aku tidak repot karenanya. Jadi ya, orang seperti beliau itu berbahagia dengan dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena dengan dikenal banyak orang, semakin sempurna beliau itu membagi-bagikan keindahan Tuhan. Semakin sempurna beliau itu menjajakan kebenaran. Jadi walaupun itu kerja yang berat ya, dan membutuhkan perhatian yang sangat total, itu tidak membuat beliau risau. Bahkan beliau senang karena itu. Sebab dengan demikian berarti kemanfaatan beliau semakin menyeluruh kepada seluruh alam. Terus duka cita macam apa yang sanggup menghinggapi seseorang di mana Allah menjadi saksi bagi kebaikan seseorang itu. Jadi ya, ketika kita sudah merasakan bahwa Allah menjadi saksi bagi kebaikan-kebaikan yang kita sebar dalam kehidupan, maka kita tidak akan pernah berduka. Karena saksi kebaikan-kebaikan kita gak tanggung-tanggung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak tanggung-tanggung. Jadi karena itu ya, koneksi kita, transaksi kita itu mestinya dengan Allah dalam perkara apapun, dengan Allah Ta'ala. Kalau transaksi kita dengan Allah, maka kita pegang adanya hubungan transaksional dengan Allah Ta'ala. Ini kita pegang. Dan ketika kita pegang, maka kita tidak akan pernah berduka oleh apapun. Toh ketika Allah Ta'ala menjadi maha penghibur bagi diri kita, maka tidak ada apapun kepedihan yang berani hinggap di dinding-dinding hati kita. Sama sekali tidak. Jadi mencari hiburan itu adalah di dalam kebersamaan dengan Allah. Mencari hiburan itu adalah di dalam sikap yang akrab dengan Allah Ta'ala itu. Hiburan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah setelah itu, kita akan senantiasa luput dari tikaman-tikaman kepedihan. Pasti luput dari tikaman kepedihan. Karena apa? Karena kebersamaan dengan Allah Ta'ala itu abadi. Dan kebersamaan dengan hadiratnya itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Bagaimana mungkin ada belati kepedihan sanggup menusuk diri kita? Tidak mungkin. Tidak mungkin.
Walau kana, dan andaikan ada, lil khufasi, bagi adanya kelelawar, nasibun, adapun jatah minasyamsi, dari itu matahari, lakana, niscaya ada hal itu, lakana, niscaya ada hadza, ini dalilan, ialah sebagai bukti, ala anna, atas sesungguhnya itu syams, laisat, ialah tidak ada itu syams, dan ialah matahari. Jadi ya, kalau kelelawar itu punya jatah untuk menikmati matahari, berarti matahari itu palsu. Palsu. Bukan matahari lagi. Sama misalnya. Kalau ternyata iblis itu sujud kepada Nabi Adam, berarti Nabi Adam palsu. Jadi ya, bukti bahwa Nabi Adam itu dimuliakan, itu bukan karena ada perintah dari Allah agar para malaikat mempersembahkan sujud takzim. Bukan hanya karena itu, tapi juga karena iblis menolaknya untuk bersujud. Nah, sebab bagaimana mungkin yang palsu itu bisa bersujud kepada yang asli? Enggak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya kelelawar mendapatkan jatah terang benderangnya matahari. Enggak mungkin. Orang kelelawar itu tidak memiliki kemampuan kok untuk menikmati terang benderangnya matahari. Tidak punya kemampuan. Jadi kalau ternyata kelelawarnya itu menunjukkan punya kemampuan terhadap terang benderangnya matahari, berarti mataharinya palsu. Tidak betul-betul menyilaukan bagi kelelawar. Jadi ya, kalau sampai iblis itu bersembah sujud takzim kepada Nabi Adam, Nabi Adamnya pasti palsu itu. Pasti palsu. Bagaimana mungkin yang kelam, yang tersesat itu bisa memiliki korelasi dengan cahaya petunjuk? Bagaimana mungkin? Tak mungkin. Tak mungkin. Jadi itulah sebabnya ya, orang secemerlang apapun, bahkan tingkatan Nabi sekalipun, pasti ada pengingkarnya. Nah, orang-orang yang mengingkari Nabi itu, yang mengingkari cahaya petunjuk Allah Ta'ala itu memang tidak punya jatah. Memang tidak punya jatah dari adanya cahaya rohani Kanjeng Nabi. Jadi karena itu pasti ada yang mengingkari. Wa nufurul khafafish minni, dan kaburnya kelelawar itu minni, dariku. Yakunu, ada itu nufur dalilan, ialah petunjuk, ala annani, atas sesungguhnya aku, asyamsul musyriqatu, ialah matahari yang menyinari, al jalilatu, yang agung. Jadi ketika kelelawar itu, makhluk-makhluk kelam, makhluk-makhluk malam itu, yang merupakan simbol dari orang-orang yang batinnya kelam karena tidak mendapatkan cahaya petunjuk. Nah, ketika kelelawar itu kabur dariku, sabda Nabi, maka itu menunjukkan bahwa aku ini matahari beneran. Matahari yang menyinari, matahari yang agung. Itulah buktinya, harus kalangan kelelawar itu harus kabur. Sebagaimana kaburnya Abu Jahal dari petunjuk Nabi, kaburnya Abu Lahab dari petunjuk Nabi, kaburnya para kafir Quraisy dari petunjuk Nabi. Mereka adalah kelelawar dalam pemahamannya yang hakiki. Kelelawar dalam rupa manusia. Nah, karena itu cara untuk menguji kita apakah kita kelelawar atau tidak, hadapkan diri kita kepada cahaya petunjuk. Kalau pengen kabur, berarti makhluk-makhluk kelam. Jadi ketika dihadapkan dengan cahaya petunjuk, kok pengennya itu kabur, itu berarti makhluk kelam itu. Makhluk kelam. Jadi setiap kali ketemu cahaya petunjuk, melengos. Setiap kali ketemu cahaya petunjuk, berpaling. Gitu. Itu makhluk-makhluk kelam.
Jadi gitu ya. Wa in raghiba, dan jika senang, al-ju'luh, apa itu kumbang, penikmat kotoran, fi ma'il wardi, pada air bunga mawar, lakana, maka ada itu Rabbul Ju'li itu dalilan, ialah petunjuk, ala annahu, atas sesungguhnya itu ma'ul wardi, laisa, tidak ada ma'ul wardi, ma'awardin, ialah air mawar. Jadi ya, kalau ternyata kumbang yang bau busuk dan senang kebusukan itu menikmati air mawar, berarti air mawarnya palsu. Palsu itu sesungguhnya sejenis apa? Sejenis teletong itu. Bukan betul-betul air mawar. Jadi yang palsu itu air mawarnya. Sebab apa? Yang namanya kumbang bau tengek itu pasti asli itu. Asli bau tengeknya. Asli bau tengeknya. Jadi misalnya ya, kok ada misalnya. Kok ada orang alim itu berkawan dengan penjahat, dan perilaku orang alim itu menyerupai penjahat, pasti itu alimnya palsu. Mestinya kan kalau mau bergaul, si penjahatnya meniru orang alim, itu benar kan? Nah ini orang alimnya yang menyerupai perilaku penjahat, pasti palsu itu. Palsu. Sama dengan misalnya ya, bunga mawar itu menikmati adanya perilaku kumbang busuk itu pasti palsu. Tidak betul-betul bunga mawar yang semerbak, tidak betul-betul bunga mawar yang wangi, tidak. Wa in sara, dan jika jadi zaifun, apa uang palsu, syarian, ialah bisa membeli, lil mihaki, bagi alat untuk ngecek keaslian uang, gitu ya. Kalau ada uang palsu, kok bisa dibelikan alat untuk ngecek keaslian dan kepalsuan uang? Bagaimana itu? La waqara, niscaya menyumbat asyaku, apa adanya keraguan, fi kaunihi, dalam adanya itu mihak, qadiran, ialah sanggup, alal hukmi, untuk menentukan uang itu palsu atau asli. Jadi ya, kalau alat untuk ngecek asli palsunya uang itu bisa dibeli dengan uang yang palsu, itu berarti kalau demikian maka alat pengeceknya itu perlu diragukan itu. Ini bisa ngecek uang beneran bang, enggak kok dibeli dengan uang palsu. Kan itu ya. Jadi berarti apa? Berarti alat ngeceknya itu tidak betul-betul sanggup untuk membedakan uang yang asli dan palsu. Toh dirinya sendiri, alat itu sendiri dibeli dengan uang palsu. Makanya ya, ada seorang pedagang emas. Ada seorang pedagang emas yang akhir-akhir ini mengeluh kalau dagangannya itu bangkrut. Dagangannya itu bangkrut. Si pedagang emas itu datang ke ahli hikmah untuk mengeluhkan perkara kebangkrutan dagangannya itu. Maka ahli hikmah itu bertanya, bagaimana awal ceritanya daganganmu ini, dagangan emas ini kok bangkrut? Pertamanya begini katanya. Ada orang yang datang ke toko emasku. Orang itu menunjukkan sangat membutuhkan uang. Maka dia menjual emas yang dimilikinya itu dengan harga yang murah. Terus kamu tertarik, kata ahli hikmah.
Iya tertarik, sebab dalam pikiranku keuntungannya nanti besar. Nah, salah mau tertarik, di mana ada emas harganya murah? Ketika kau sudah merasa senang karena ingin mendapatkan laba yang banyak, di saat itulah kamu sendiri sedang ditipu sebenarnya. Di mana ada emas itu harganya murah? Jadi ketika emas itu disebut berharga murah dan karena itu kau borong, di saat itulah engkau tertipu. Jadi ketertipuan yang menyebabkan adanya kebangkrutan itu lahir dari adanya loba, dari adanya rasa tamak yang berlebihan sampai orang itu tidak bisa mengukur seberapa harganya emas semestinya. Nah, itulah menjadi peluang bagi adanya kebangkrutan, peluang bagi adanya kehancuran. Coba engkau itu membeli sebagaimana semestinya dan kau menjual sebagaimana semestinya, mana mungkin toko emasmu itu akan bangkrut? Ya, di saat itu kan kemudian sudah menjadi kecampur emas asli dan emas palsu. Sebab tak mungkin emas asli itu dijual dengan sembarangan dengan harga murah, gak mungkin. Wong di tempat-tempat lain juga pasti mahal kok emas itu. Ini kok malah dikasihkan murah. Nah, di saat itu sesungguhnya orang yang menipu, yang menjual emasnya dengan harga murah itu mendapatkan respon dari sikap tamaknya sang penjual emas itu. Sikap tamak itulah yang kemudian menjadikan toko emasnya bangkrut. Walusu adapun itu pencuri yuridu ialah menghendaki itu pencuri al-laila kepada malam lan nahar tidak kepada siang wa'lam hadza dan ketahuilah engkau hadza terhadap hal ini walastu dan tidak ada aku lailan ialah malam bal naharun bahkan aku ini adalah siang asyi'u yang menyinari aku ala dunia atas dunia. Lah, pencuri itu maunya kan malam. Malam itu simbol dari adanya kekelaman. Simbol dari tidak adanya cahaya petunjuk. Nah, aku ini bukan malam, sabda Nabi. Aku ini siang dan dengan sinarku aku menerangi seluruh alam raya. Jadi karena itu kemudian mana ada pencuri itu masuk ke dalam diri petunjuk cahaya? Tidak, kecuali pencuri yang memang sudah waktunya mendapatkan petunjuk, seperti pencuri yang masuk ke dalam rumahnya Rabi Adawiyah. Ada seorang pencuri masuk ke dalam rumahnya Rabi Adawiyah, sementara rumahnya Rabi'ah itu tidak pernah tertutup dalam 24 jam, tetap terbuka. Ketika pencuri itu masuk, tidak menemukan apapun kecuali rukuh di rumahnya Rabi Adawiyah itu. Ketika pencuri mau keluar dari rumah, mendadak rumah itu tertutup pintunya. Ketika rukuh itu dikembalikan ke tempat semula, terbuka lagi pintu itu. Ketika mau dibawa kabur, tertutup. Sehingga pencuri itu tidak tahu harus keluar dari mana. Muncul kemudian suara, ya. Bagaimana mungkin rumah seorang kekasihku tidak aku jaga, sementara seluruh hidupnya dipersembahkan kepadaku atas nama cinta. Jadi dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, itu pencuri yang secara lahiriah apes, tapi secara batiniah itulah pencuri yang paling beruntung. Jadi maunya itu mencuri rukuh, mencuri mukena, ternyata dapatnya adalah gelontoran cahaya petunjuknya Allah Ta'ala. Itu pencuri yang beruntung. Yang di dalam puisinya Kunto Wijoyo disebutkan, ya Tuhan, aku ingin menjadi pencuri yang menyelinap ke rumahmu lalu terpergok oleh engkau sendiri. Ya, itu ya. Jadi niatnya itu buruk, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas,
maka kemudian nikmat Allah, rahmatnya Allah, petunjuknya Allah Ta'ala itu menyandera si pencuri ini. Beruntung. Sama seperti beruntungnya tukang rampoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau masih kecil berangkat untuk mondok, di tengah jalan dihadang oleh kawanan perampok. Anak kecil, kau bawa uang? Bawa. Di mana? Kok aku nggak ngelihat? Ini di sini, dijahitkan sama ibuku di ketiak baju. Berapa? Ini hitung sendiri. Loh, tertegun itu. Kepala rampok itu tertegun. Bagaimana mungkin engkau kami tanyai, engkau kami interogasi tentang uang yang kau bawa, kau tunjukkan dengan jujur. Bagaimana mungkin ini? Bukankah engkau sudah tahu bahwa kami ini perampok? Syekh Abdul Qadir kemudian bilang, dari kecil ibuku mengajariku untuk jujur. Itu perampok yang niatnya merampok malah dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Itulah ya. Jadi betapa rahmat Allah, betapa petunjuk Allah Ta'ala itu bisa mendatangi siapa saja yang bahkan tidak punya niat untuk mendapatkan petunjuk. Tidak punya niat untuk mendapatkan petunjuk. Malah sebaliknya ingin mendominasikan adanya kekelaman. Malah dapat petunjuk. Nah itu ya, itu artinya apa? Keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang menghampiri juga orang-orang yang jahat itu. Hampiri juga orang-orang yang jahat. Wa ana dan adapun aku al-fariq ialah orang yang membedakan, wal faruq dan orang yang sangat membedakan. Wa ka'annani dan seakan-akan aku al-ghirbalu ialah ayakan. Bihaitsu la yastati'u dengan sekiranya tidak sanggup al-qasyu apa kulit. Ayya'bar apa hendaknya melintasi itu kulit minni dari diriku. Ya. Ibaratnya Nabi itu adalah ayakan. Ayakan itu untuk membedakan mana benda-benda yang lolos dari lubang-lubangnya yang kecil itu, mana benda-benda yang tidak lolos. Itu ayakan. Nah, Nabi juga menjadi penguji mana orang-orang yang lolos dengan keimanan mereka, mana orang-orang yang tidak lolos. Nanti di kemudian hari salah satu keturunan Nabi yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan, ayo maju kalian, aku punya alat untuk ngecek keaslian atau kepalsuan iman kalian. Ayo maju. Jadi siapa yang keimanannya itu palsu, pasti bisa aku bedakan dari siapa yang keimanannya itu asli. Pasti. Ayo maju. Nah itu ya. Orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu menjadi pembeda antara keaslian dan kepalsuan, menjadi pembeda. Jadi orang-orangnya Allah adalah orang-orang cahaya, orang-orang yang menerangi kehidupan diri mereka dan sekitarnya. Orang-orangnya Allah adalah mereka yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Karena itu jadikan diri kita sebagai jiwa-jiwa yang senantiasa menampung cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita nikmati sendiri, syukur-syukur kalau kita bisa berbagi. Amin ya mujibas sa'ilin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abad